Karena suka gitu kan, waktu lari tuh kepala kok yang manteng teng terus nggak nyaman gitu, kok kunang-kunang. Nah itu stop, jangan berhenti. Itu sudah artinya aliran darah ke otak itu sudah mulai tidak cukup. Jadi harus sadar diri gitu ya dok Betul, ya. betul. Jadi sudah bisa kalau ada mulai berasa-berasa seperti itu harus ya istirahat ya. Ya, Dok, bukan treadmill biasa ya. Suka salah tuh. Treadmill saya udah biasa treadmill ya, Di tapi rumah. kan ini beda. Ini yang diawasi dokter, ada lembaran rekam jantungnya dan terukur Lihat lagi gitu. kondisi dan jangan memaksakan begitu. Ada Ya. keluhan langsung berhenti, langsung Betul, istirahat ya betul, dok ya. ya. Jadi Jangan gengsi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk Sobat Sehat RSCM di Podcast CM. Saat ini bersama saya, Anissa, saya dokter spesialis penyakit dalam, dan kita akan membahas topik yang sangat menarik. Jadi mungkin Sobat Sehat masih ingat, di bulan Juli lalu ada atlet bulu tangkis dari Cina yang saat sedang melakukan kompetisi, itu terjatuh dan tiba-tiba henti jantung. Nah tentu mungkin Sobat Sehat penasaran apa yang menyebabkan hal tersebut dan apakah kita semua punya risiko untuk kondisi itu. Nah bersama kita sekarang sudah hadir narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Mungkin kita sapa dulu ya. Selamat datang untuk Dr. Dono Antono, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Selamat datang dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih atas undangannya. Hari ini saya siap untuk menyampaikan, mungkin ada ulasan ya tadi mengenai henti jantung pada pasien, pada orang yang olahraga ya, orang sehat justru ya. Sebenarnya tidak hanya salah yang diekspos tuh kan karena masuk media massa jadi heboh ya. Tapi sebenarnya sehari-hari itu banyak kejadian, bahkan ada kawan seangkatan saya juga lagi naik sepeda serangan mendadak meninggal di tempat. Itu lebih banyak mungkin ya, mungkin di masyarakat umum terjadi hal-hal semacam itu. Tidak hanya yang bulu tangkis saja, apapun bisa, olahraga apapun. Ya menarik sekali ya dok, dan mungkin di antara sobat sehat nih banyak yang merasa cemas ya setelah mendengar berita seperti itu. Apakah itu mungkin terjadi juga sama saya atau tidak gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita lebih jauh, saya mau menanyakan dulu nih dok, kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan henti jantung mendadak pada orang-orang yang sedang berolahraga? Ya, jadi ibaratnya kalau ini suatu mobil ya, kendaraan. Kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, memerlukan performance mobil yang optimal, kan semua harus ke bengkel dulu ya, memeriksakan diri. Nah itu juga harusnya pada kita yang sehat-sehat itu melakukan pemeriksaan rutin. Jadi jangan pada saat keluhan ataupun sakit baru datang. Jadi kita memeriksakan dulu kondisi organ yang akan kita pakai untuk olahraga itu apa. Pasti jantung, paru, dan kaki, dua kaki dan tangan ya, itu sehat atau tidak. Jadi kalau mobil itu diperiksa olinya masih full enggak, kampas remnya masih baik atau tidak. Kenapa diperiksa? Kan nggak ada keluhan. Nah sama halnya juga pada kita. Walau pada kondisi yang memerlukan kerja berat jantungnya ini harus dilakukan pemeriksaan dulu. Paling tidak itu rutin yang biasa ditanya, adakah hipertensi tidak. Hipertensi itu tidak bisa dirasakan, tapi harus bisa diperiksa di tensi. Baru ketahuan. Ada yang tensinya 180/100, tapi dia nggak rasa apa-apa. Nah kalau prinsipnya nanti kalau terasa ya nggak bisa ya. Nah itu berbahaya kalau olahraga ya. Karena kalau olahraga tensinya tadi 120/80, kalau olahraga pasti akan meningkat sesuai dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Makin berat, dia tekanannya makin naik. Bayangkan kalau dia ada kelainan di jantung, bisa serangan itu ya. Kemudian juga gula darah. Kalau nggak pernah dicek, ya nggak ketahuan berapa gulanya. Ternyata dia udah ada kencing manis. Nah, kalau ada penyakit gula, artinya ada kemungkinan
yang penderita ini sudah lama sebenarnya dan harus dicek ke arah komplikasinya ke penyakit jantung. Nah, tentunya kalau ada masalah gitu jantung harus dicek apakah ada pembengkakan jantung, apakah ada penyempitan tidak, direkam jantung atau dilakukan tes treadmill. Nah, yang khususnya untuk yang olahraga ini sangat berguna itu stress test yang treadmill dengan rekam EKG itu akan terlihat adakah gangguan penyakit jantung koroner. Ada tidak gambaran kalau kurang aliran darah di otot jantung. Kalau sudah ada, walaupun tidak ada keluhan itu harus hati-hati. Nah, itu harus di terapi ya, itu pencegahan. Kemudian juga kolesterol diperiksa. Nah, itu harusnya setahun sekali kita periksa. Kalau sudah mulai umur menginjak 30 ke atas itu harusnya mulai ya. Nah, itu kalau kolesterol tinggi memicu untuk terjadi penyakit jantung koroner. Jadi kalau itu tidak dijaga, kita melakukan olahraga, tiba-tiba sudah ada plak. Nah, plak yang sobek. Jadi itu biasanya terjadi pada saat dia olahraga atau exercise. Tadi kalau kan tekanan tinggi, sedangkan di pembuluh darah yang sudah ada plak yang keraknya itu menjadi kaku pembuluh darahnya, jadi mudah sobek. Nah, itu intinya dari situ. Jadi harus memeriksakan diri ya. Ada juga yang sudah melakukan olahraga kok jadi cepet capek, ada rasa panas di dada. Nah, itu tanda-tanda ke arah ada gangguan aliran di otot jantung. Itu harus segera memeriksakan. Ya, masih untung dia tidak timbul serangan ya. Mungkin sudah plaknya stabil atau gimana ya. Nah, itu harus rutin memeriksakan diri. Ya, jadi ternyata tidak, kadang kita merasa seperti sehat, nggak ada apa-apa, kita aktivitas biasa, tapi rupanya memang ada banyak hal yang perlu sudah mulai di screening sejak awal ya, Dok ya. Jadi rupanya kalau kita apalagi untuk yang ingin melakukan olahraga yang berat ya, Dok ya, itu memang sebaiknya diketahui dulu apakah ada penyakit yang sudah ada yang mendasar yang bagi yang perokok ya, yang keturunannya orang tuanya ada penyakit jantung, ada yang keturunannya diabetes. Nah, itu harus memeriksakan diri dan sejak awal diperiksa rutin. Walaupun normal ya tahun depan periksa lagi. Bisa saja nanti beberapa tahun kemudian baru muncul gitu ya. Makanya sebetulnya general check up atau pemeriksaan rutin itu sebetulnya perlu ya, Dok ya. Perlu, iya. Nah, mungkin banyak juga dari Sobat Sehat yang bertanya juga nih, sejak umur berapa sih kita mulai perlu ada ya pemeriksaan seperti itu gitu mungkin, Dok? Ya, jadi kalau memeriksakan diri kalau yang secara umum sih umur 40 ya sebenarnya sudah mempunyai risiko. Tapi kalau boleh saran, kalau udah olahraga kan beda ya. Kalau udah itu kalau tidak melakukan olahraga 40. Tapi kalau olahraga yang apalagi yang kardiak, lari, bersepeda atau bulu tangkis itu kan memerlukan kerja jantung yang berat ya, atau sepak bola apalagi ya. Nah, itu dari umur 30 harus sudah mulai gitu. Diperiksakan untuk lebih cepat ya, lebih Dok cepat, ya, lebih cepat ya. Jadi untuk faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner lebih Tapi cepat. kalau dia atlet dari sejak remaja jadi atlet, biasanya kalau di kedokteran olahraga tuh dari umur muda pun sudah langsung di screening dulu, dicek semua, lebih ketat lagi tuh. Tapi kalau hal-hal yang kayak aritmia itu kadang-kadang timbulnya tidak disangka-sangka ya, timbul begitu saja. Bisa juga karena memang ada dasarnya penyakit otot jantung, ada juga yang disebut kardiomiopati, atau memang dia aritmia. Jadi ada yang pembesaran jantung kanan yang aritmogenik ya. Nah, itu atau ada treadmill atau exercise induced arrhythmia itu ada. Jadi kita memeriksakan dengan treadmill itu pada waktu peak exercise muncul nggak aritmia. Kalau tiba-tiba muncul aritmia yang maligna, hati-hati, itu bisa timbul sudden death pada saat olahraga, pada kondisi denyut jantung yang maksimal. Nah, tentunya juga harus tahu, kita harus mengetahui kebugaran. Yang dimaksud kebugaran jantung itu ya kita lihat denyut jantung kita. Jadi kalau misalkan kita baru olahraga, denyut jantung kita udah maksimal, rumusnya itu 220 kurang umur ya. Itu 100%. Jadi misalkan umur saya 50 misalnya gitu ya. 220 kurang 50 ya kira-kira 170 tuh.
Nah, udah maksimal 170, ya itu jangan dilampaui. Malahan harusnya 85% saja. Kalau udah melampaui itu ya berisiko untuk serangan jantung. Ya itu aja. Paling sedikit itu ya aritmia bisa. Apalagi gangguan elektrolit juga bisa memicu terjadinya aritmia ya. Iya dok, jadi memang kondisi-kondisi yang tiba-tiba berhenti jantung itu banyak ya dok ya Banyak. penyebabnya. Jadi bisa tadi ya serangan jantung yang Ya. kita perlu screening ya dok ya, Betul. faktor-faktor resikonya. Dan tadi juga dokter menyebutkan ya bisa gangguan otot jantungnya, misalkan tadi kardiomiopati atau tadi dokter bilang aritmia ya. Ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita lebih jauh bahas ini dok, tadi juga saya sempat ada yang nanya soalnya. Jadi sebetulnya mungkin Sobat Sehat perlu dijelaskan juga dok. Jadi aritmia itu apa sih dok dan yang kayak gimana yang akan berbahaya mungkin? Ya, jadi aritmia itu adalah ritme yang bukan berasal dari sinus, irama sinus ya. Irama sinus itu yang mengontrol denyut jantung yang normal. Jadi di jantung itu ada namanya fokus untuk mendenyut, itu perintahnya ibaratnya ibu kota ya. NKRI ibu kotanya Jakarta. Nah, ini ekstrasistol atau aritmia ini pemberontak gitu ya. Tiba-tiba bikin perintah di sana. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau ada opin besar kan ya bisa ambruk nih NKRI kan. Nah, sama aja begitu. Nanti kalau aritmia itu perintahnya dari lain tempat, bukan yang aslinya. Jadi yang aslinya itu ada dari sinus ya, irama sinus. Nah, di luar irama yang teratur ada irama yang loncat-loncat. Biasanya kita rasakan irama saya kok nggak teratur nih ya. Nah, itu irama dari fokus lain. Kalau jarang-jarang masih nggak apa-apa, masih bisa dikendalikan. Tapi kalau udah mendominasi, ya udah bisa timbul aritmia, bisa langsung keliangan, gelap, pingsan, henti jantung. Bahaya banget Iya, dok ya. ya oke, ini harus tahu bahwa ini nggak beraturan. Biasa ada rasa nggak nyaman di dada ya. Nah, itu harus hati-hati. Yang dinamakan aritmia adalah gangguan ritme yang berbeda dari biasanya. Gitu. Iya dok, jadi mungkin Sobat Sehat, jadi kalau itu sudah mulai bisa introspeksi ya ke diri ya, aduh apa nih kok saya suka ada berasa nggak nyaman seperti itu atau berdebar atau tadi dokter bilang nggak enak gitu ya, nah itu mungkin perlu diperiksa seperti itu ya. Kemudian tadi yang screening ya dok untuk ya, kemungkinan risiko serangan jantung gitu dok. Nah tadi kan dokter sudah sempat menjelaskan ya mengenai ya beberapa olahraga, udah sempat kesebut sih beberapa olahraga yang kita perlu agak hati-hati ya. Misalkan lari, tadi bersepeda, kemudian bulu tangkis, olahraga yang butuh energi lebih gitu ya dok. Nah mungkin kira-kira Sobat Sehat pasti akan pengen tanya juga nih dok, kalau saya mau olahraga-olahraga seperti itu atau saya sedang olahraga seperti itu, apa sih tanda bahaya yang saya bisa rasakan gitu dok? Wah kalau udah mulai kayak gini saya harus berhenti nih atau saya harus apa gitu seperti itu. Jadi sebelum terjadi keluhan sebenarnya kita harus memantau denyut jantung kita. Jadi kalau idealnya lagi olahraga itu kita memakai jam tangan atau ada alat kayak pulse oximetry. Jadi denyut jantung sudah berapa. Kalau sudah mendekati maksimal denyut jantung, walaupun belum terasa apa-apa, sebaiknya jangan melebihi itu. Nah, kalau misalkan udah belum mencapai hal seperti itu, tapi sudah timbul rasa tidak nyaman di dada, misalkan di dada rasa panas, apalagi udah timbul rasa nyeri, kemudian timbul ritme yang tidak beraturan, ya. Terus ada keliangan, kadang suka gitu kan, waktu lari tuh kepala kok keliang manteng teng terus nggak nyaman gitu, kok kunang-kunang. Nah itu stop, jangan berhenti. Itu sudah artinya aliran darah ke otak itu sudah mulai tidak cukup. Itu bisa pingsan. Ya kalau pingsan jatuh karena kecapean saja, tapi ini berhentinya karena henti jantung. Nah itu, bahaya, itu bahaya. Kalau banyak orang mungkin bisa diresusitasi, ya kalau bisa ya. Kalau tidak bisa diresusitasi, ya sudah habis lah di situ gitu. Jadi harus sadar diri gitu ya dok. Betul. Jadi sudah bisa kalau ada mulai berasa seperti itu harus ya istirahat ya dok ya. Dan tadi, makanya idealnya tadi itu yang melakukan treadmill ya. Jadi kita kalau treadmill stress test itu dengan periksa treadmill stress test dengan rekam jantung, bukan treadmill biasa ya. Suka salah tuh. Treadmill saya udah biasa treadmill ya tapi kan ini beda. Ini yang diawasi dokter, ada lembaran rekam jantungnya dan terukur gitu. Semua tuh ada denyut jantung, ada tensi berapa,
Nah, nanti di situ kelihatan gambaran jantungnya, dan kemudian kalau kita udah mencapai denyut jantungnya, bisa saja kita baru treadmill, baru 6 menit tuh denyut jantungnya udah tercapai. Udah kita langsung bisa di stop. Ternyata dari situ ketahuan nanti derajat kebugaran ya, dan boleh apa saja olahraganya. Jadi kalau segini denyut jantungnya ini kurang baik karena apa? Bisa disebutkan ininya kebugarannya bisa bagus, setingkat atlet, good atau fair atau rata-rata atau rendah. Nah, ketahuan di situ. Nah, kalau udah begitu ya kita harus mawas diri dan mulai menata dari awal, olahraganya lebih teratur, bertingkat supaya denyut jantungnya itu bisa menyesuaikan. Jadi oksigen di tubuh ini perlu latihan untuk mencapai tingkat atlet. Jadi kalau bagusnya sih ada trainer ya atau ada ahli kedokteran olahraga yang mengawasi, itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung olahraga berat gitu ya, Dok, bahaya. Ya? Bisa bunuh diri namanya itu. Iya nih, Dok. Nah, tadi kan dokter juga bahas nih, kalau ada kalau kita tidak mawas diri, kita terlalu termaksakan, kita bisa langsung perburukan kondisi seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita menjadi teman yang melihat gitu, kita yang mendampingi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat teman yang jadi prinsipnya pada umumnya itu adalah kita sebagai orang kesehatan, kalau ada orang kesehatan tentunya harus bisa tata laksana basic life support. Basic life support itu adalah bisa melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Ya, jadi itu penting sekali sambil mencari bantuan. Yang henti jantung itu harus dilakukan massase jantung dan bantuan pernapasan. Ya, dalam tempo sekian menit, kalau bisa melakukan itu 10 menit, mungkin bantuan datang sudah masih bisa disambung. Karena kalau sudah henti napas, henti jantung, dalam waktu 3 menit tidak ditolong ya sudah, otak itu akan rusak dan meninggal. Tapi kalau kita bisa melakukan resusitasi jantung paru atau basic life support, itu bisa bertahan. Tapi kalau sendiri juga nggak mungkin kita bermenit-menit, 10 menit, 5 menit melakukannya udah capek kita ya, harus bergantian ya. Bergantian. Nah, itu penting sekali. Jadi idealnya kalau dalam bentuk olahraga dan bentuk rombongan harus ada tim kesehatan ya, dengan obat-obatan yang mumpuni, yang cukup, dan ada ambulan. Jadi langsung dibawa, ditransportasi ke rumah sakit terdekat yang ada ICU, yang bisa IGD, yang bisa menyambung pengobatan gitu ya. Itu penting sekali. Iya. Dan tapi kalau awam mau belajar, yang non medis juga mau belajar untuk pijat jantung atau resusitasi jantung paru, boleh juga? Boleh, kan, bisa ada. Bisa kan ya? Yang ada kayak ACLS yang yang secara umum bisa daftar satu kantor misalkan mau melakukan basic life support, itu ada di mana? Cimandiri ya, Cimandiri One. Nah, ya bisa. Itu sudah AHA certified ya. Untuk di Indonesia, di salah satunya adalah di Cimandiri One yang dibawahi oleh PABDI ya. Ya, IKKI. IKKI juga ya, PABDI dan IKKI ya. Nah, itu bisa satu kantor misalkan BLS, bisa tuh. Bisa ya. Bisa. Jadi kalau yang hobi main sepeda, hobi main bola, itu harus punya timnya itu. Belajar juga, jadi kalau temannya tiba-tiba itu bisa sambil menunggu tim medis gitu ya. Betul. Bisa lebih cepat untuk mengenali gitu ya, Dok ya. Kita sudah teman-teman dari Sobat Sehat nih sudah mempelajari atau sudah dijelaskan ya mengenai apa saja yang mungkin menyebabkan kondisi seperti tadi, kemudian juga apa yang bisa dilakukan untuk mengenali tanda-tanda awalnya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan seseorang ini sudah pernah mengalami serangan seperti itu, apakah mungkin serangan jantung ataupun henti jantung, tapi ternyata dia berhasil melewati hal tersebut, mungkinkah buat dia akan bisa olahraga lagi, Dok? Kira-kira? Ya, prinsipnya kalau penyebabnya diketahui dan bisa diterapi, itu tergantung dari kondisi apa penyebabnya. Kalau penyebabnya misalkan serangan jantung karena infak miokard, kalau dalam golden period dia bisa dibawa ke center yang bisa melakukan
primary PCI atau itu yang disebut pertolongan terhadap sumbatan koroner yang di bawah 6 jam ya, otot jantungnya bisa terselamatkan atau aritmia bisa dikembalikan ke sinus lagi, dan otot jantungnya masih baik, itu bisa olahraga seperti biasa. Tentunya kalau sudah dilakukan pengobatan, dirawat, sebelum melakukan tindakan ataupun sesudah, akan di USG jantungnya yang disebut ekokardiografi. Jadi pompa jantungnya kalau sudah diobati pompanya masih bagus, tidak ada kelainan katup, ya bisa melakukan seperti semula. Bahkan yang pompa jantungnya sudah lemah pun masih bisa. Tentunya nanti bertahap ya. Harus diawasi oleh ahli rehab jantung atau dokter jantungnya harus teratur berobatnya gitu. Dan tidak boleh lepas obat kalau udah kayak gitu. Jadi sebetulnya memang yang paling penting itu dari screening awal ya dok ya, screening awal. Kemudian juga setelahnya juga asal dalam pemantauan tim medis masih memungkinkan ya dok ya? Masih bisa. Nah mungkin saya mau tanya lagi nih dok. Jadi sobat sehat RSCM mungkin ada banyak yang bertanya-tanya nih dok ya. Jadi kalau dia ingin berolahraga atau misalkan dia sudah sering aktif berolahraga nih, tapi dia ingin screening, ingin periksa kondisinya, apalagi mungkin yang masih muda-muda gitu ya dok. Sebetulnya kapan ya kita sebaiknya waktunya buat memeriksakan tersebut? Apakah memang harus nunggu ada keluhan dulu atau bisa kapan saja? Terus terutama kalau misalkan di keluarga kita punya riwayat ya, keluarga kita ada yang henti jantung atau ada yang serangan jantung gitu, kira-kira gimana dok? Ya, jadi prinsipnya ya kita kembali lagi ke basic, yaitu medical check up ya. Jadi harus diwajibkan semua pegawai RSCM itu melakukan medical check up rutin ya. Baik itunya basic saja, pemeriksaan lab untuk screening kolesterol, kemudian gula darah, kemudian juga untuk ke arah jantung ya lakukan stress test ya. Kalau masih negatif ya itu bisa langsung. Tapi kalau kolesterolnya LDL-nya di atas 100 ya itu harus terapi. Harus diobati ya. Ya, jadi udah tidak turun-turun ya harus diobati. Dan itu kalau sudah namanya gangguan kolesterol itu LDL-nya tinggi ya mungkin harus teratur minum obat selamanya supaya menjaga jangan kena serangan. Karena awal dari timbulnya plak di pembuluh darah dimanapun, tidak hanya di jantung, bisa di otak, bisa di pembuluh darah di kaki. Nah itu akan terjadi yang awalnya terbentuknya plak LDL di atas 100. Memang kita tidak sadari, tidak rasakan, itu bertahun-tahun, puluhan tahun kemudian baru terbentuk gitu. Nah itu yang dasarnya itu. Kalau sudah dijaga itu baik, ya diharapkan tidak terbentuk ya. Walaupun tidak hanya LDL, bisa juga keturunan. Nah, kalau udah keturunan itu agak sulit ya, agak sulit untuk dihindari. Harus hati-hati. Kemudian gula juga dikendalikan, A1C-nya juga harus dibuat normal terus. Kemudian hipertensi juga dijaga, jangan sampai berlarut-larut hipertensi karena itulah yang awalnya terjadi silent killer ya, sebutnya silent killer karena tensi yang tinggi ini nggak dirasakan. Kalau jalan kaki, kalau dirasakan jaraknya jauh-jauh ya. Jalan kaki dari ujung ke ujung tensi udah naik tuh. Belum diburu-buru ya. Iya. Diburu-buru, dipanggil loh kecepatan segera, wah lari. Nah itu stres tinggi ya, itu juga bisa memicu serangan jantung. Iya. Jadi banyak yang memang kita harus di-screen ya dok ya. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya dok, kalau kita saat ini kita khawatir nih dengan henti jantung mendadak ya, kita bisa satu adalah screening misalkan untuk ya kalau risiko-risiko untuk serangan jantung. Kemudian juga ya kita perlu screening juga apakah mungkin ya aritmia ataupun kalau misalnya ada riwayat-riwayat keluarga tadi kan dokter sempat menyebutkan ya itu juga perlu kita screening juga. Nah kalau kita ingin cek seperti itu kondisi jantung di RSCM kemana dok? Baiknya dok. Kalau
screening kalau untuk pegawai ya mungkin pegawai dulu ya. Oh, Rujukannya demikian kayaknya. Yang karyawan, pulih pegawai, nah mungkin dirujuk ke. Biasanya kalau sudah ada kondisi tertentu ya, tertentu kebijakan rumah sakit juga. Kalau biasanya sih kalau saya ada suruh check up setahun sekali tuh, suruh dipanggil, suruh di ini. Ya idealnya ke semua pegawai ya. kalau untuk umum dok gimana dok? Nah, kalau untuk umum ya kita harus punya dokter langganannya di mana atau melalui dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum yang mengerti atau spesialis yang lain yang medical check up itu ya bisa kita daftarkan diri untuk ke rumah sakit medical check up yang paket itu setahun sekali ya. Biasanya kalau yang di kantor-kantor tuh wajib, tapi kalau pegawai yang umum ya kita nabung buat itu. Harus nabung. Iya. Ya kalau di RSC pasti murah lah biayanya. Bisa ya dok? Iya, yang umum bisa separuhnya dari swasta mungkin. Di kita lebih harganya merakyat lah ya. Periksa juga lengkap ya dok? Lengkap. Nanti bisa pasti. ketemu dokter Dono juga dok? Bisa. Ya, nggak terasa nih dok, kita udah lumayan nih waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Memang kalau topiknya menarik tuh waktu cepet ya dok jadinya. Iya. Ini saya simpulkan lagi sedikit. Jadi kondisi seperti henti jantung mendadak itu memang bisa terjadi pada orang-orang yang bahkan rajin olahraga pun. Dan penyebabnya bisa macam-macam. Sehingga kita perlu berhati-hati untuk teman-teman yang sedang berolahraga. Screening untuk risiko-risiko yang memungkinkan. Dan tentu kalau ada riwayat keluarga, apalagi gangguan irama atau gangguan jantung, tentu lebih menekankan ke situ ya dok ya. Saat berobat ke dokter menjelaskan bahwa memang di keluarga juga ada riwayat-riwayat seperti itu. Dan kalau tadi Dr. Dono sudah menjelaskan kalau ada berdebar, ada rasa nggak nyaman di dada, ada berasa sesak ya, perlu untuk diperiksakan berapapun usianya gitu ya dok ya. Dan kalau untuk risiko serangan jantung ya tadi kalau darah tinggi, sakit gula, jangan nunggu ada gejala dulu ya dok ya. Kolesterol, LDL, kolesterol diperiksa tiap tahun dan juga kalau memang ada ya harus diobati gitu ya dok. Berkala. Tiap bulan kalau perlu ya. Iya dok. Nah kira-kira selain itu ada tambahan lagi dok? Mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat RSCM? Ya, prinsipnya tadi adalah kita harus mengetahui kondisi diri. Jangan memaksakan diri pada saat olahraga, terutama kalau kita bersama-sama berombongan dengan kawan-kawan tuh ya. Kadang-kadang kita merasa kok sana kuat saya kok nggak kuat gitu ya. Jadi memaksakan diri, nah itu yang bahaya, hati-hati. Jadi kalau kita sudah merasa ada keluhan atau yang tidak nyaman, jangan menggengsi gitu ya. Kadang-kadang gengsi, waduh itu yang teman saya yang mudaan, masa saya nggak kuat, atau itu yang lebih tua aja kuat, saya nggak kuat, paksakan. Nah itu yang berbahaya. Jadi kita harus bisa mengukur diri, dan keselamatan olahraga yang bisa menimbulkan macam-macam keluhan itu ya tergantung dari kondisi masing-masing. Jangan memaksakan diri olahraga, sesuaikan dengan kemampuan. Itu aja. Jadi harus mawas diri, harus melihat lagi kondisi dan jangan memaksakan begitu ada keluhan langsung berhenti, langsung istirahat ya dok ya. Jadi jangan gengsi. Nah, jangan kadang-kadang gengsi. Olahraga pada gengsi tuh. Iya, yang satu bisa hebat sekarang gitu. Saya nggak bisa, janganlah itu. Kita nggak, kalau kayak gitu kita di bawah standar mereka, mending kita berhenti dulu. Kita latihan sendiri gitu. Setelah bisa mencapai kemauan sama baru. Daripada bahaya ya dok. Bahaya betul. Bahaya. Kita kalau bisa sih ke sekelompok orang yang memang belum bugar, nah sama-sama tuh, jadi semangatnya sama-sama gitu. Jadi olahraga dengan yang sama kuatnya gitu. Betul. Kemampuannya. Ya pemula sama pemula deh, jangan sama yang advance gitu kan. Gak bisa dibandingkan itu, nanti malah berbahaya itu. Kebanyakan begitu sih. Banyak ya. Iya, kayak kawan saya itu yang seangkatan, dia merasa kuat, wah ini yang muda, dia paksakan sepeda, waktu langsung ambruk jatuh. PTVF. Bahaya. Serangan. Langsung ya dok. Oke, nah di akhir nih sebagai penutup kita mau mengajak juga, jadi RSCM akan ikut merayakan Hari Jantung Sedunia, Hari Jantung Sedunia 2024
dengan slogannya Use Heart for Action. Nanti hari Minggu tanggal 29 September mulai dari jam 6 kami mengajak Sobat RSCM semua untuk ikut di Taman Fathahillah Kota Tua Jakarta. Di sini nanti akan banyak kegiatannya, seperti ada fun walk, ada talk show. Jadi nanti akan lebih banyak lagi nih yang seperti bincang-bincang seperti dengan Dr. Dono ini. Kemudian juga ada cek tekanan darah dan gula darah. Tadi sudah dijelaskan pentingnya untuk pemeriksaan tersebut, dan juga tidak lupa ada goodie bag juga. Kita sudahi dulu. Baik. Terima kasih banyak Dr. Dono. Baik, terima kasih untuk Dr. Anissa. Semuanya Jangan nih senang ibunya. hati. Terima kasih Kalau banyak. ada lagi juga siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Sobat CM yang masih menyaksikan podcast ini hingga akhir. Nanti jangan lupa ketemu di 29 September di Taman Fathahillah untuk Hari Jantung Sedunia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.